Masih ada waktu, silakan. Berapa menit? 5 menit. 5 menit. Oke, saya minta ini langsung dijawab. Apakah bainatun sorikatun dalam asyajur al-barakah itu benar-benar bainat sorikah? Saya udah berkali-kali menguji jadi. Oke, saya pengen nanya, apakah asyajur al-barakah itu benar-benar bisa jadi bainatun sorikatun? Kalau bainatun sorikatun itu Ubaidillah itu ibnu, bukan orang lain, bukan Ahmad bin Ahmad al-Muhajir. Itu yang pertama. Terus tunjukkan kepada saya 100 saya udah nyempel. Dan paling tidak 27-nya itu bermasalah dari segi tempatnya, dari segi bin-binnya. Kiai Imad kan mendasarkan pada mafhum, ketika itu hasr, ya hasr. Kenapa pada redaksi yang lain itu ternyata berbeda? Secara waki itu nggak ada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya itu jengkel ketika ada orang sejarah nggak bisa dipakai untuk mengisbatkan nasab. Saya pakai redaksinya Al-Janasti. Laulat tarikh lajuhilatil ansab wandarusatil ahsab. Kalau tanpa ilmu sejarah, nama fulan bin fulan bin fulan bin fulan itu artinya apa kalau tanpa ilmu sejarah? Saya dengar berkali-kali Kiai Imad ngomong as-suluk tidak bisa dipakai untuk mengisbat nasab. Apa dalilnya? Dia sendiri ngomong kalau tidak ada ilmu sejarah, nama-nama itu tidak ada artinya. Itu. Terus yang terakhir, bagaimana bisa memastikan bahwa nasab itu munqati dengan asyajur al-barakah? Di manuskrip pertama saya itu punya hipotesa kalau Muhammad bin Umar Ar-Razi itu bukan Fakhruddin Ar-Razi yang Sunni. Kenapa? Di manuskripnya itu kan diijazahkan kepada Ali bin Syarofsah. Oke? Ya? Ya Tengku? Itu tahunnya 597. Oke? Jika benar itu ditulis oleh Fakhruddin, dia seharusnya membuat kitab itu tahun 606. Jawab itu pertama. Terus yang kedua, jika benar itu 606. Seharusnya, karena dia belajar ilmu nasab. Nanti dijawabnya nanti, Sayyid. Kisahnya itu tenang. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, ya, sebentar, tenang. waktu saya habis nanti. Terus yang kedua, Ali Syarofsah itu lahir di tahun berapa? Gak ada yang tahu. Tapi dalam Lubabul Ansab, dia itu punya saudara namanya Hasan bin Ali bin Syarofsah. Tahu dia itu lahir tahun berapa? 625. Katakanlah Hasan itu adalah adiknya Ali bin Syarofsah. Dalam satu tobakot berarti ada 3 orang. Kita potong 30. Masuk akal atau tidak? Jika tahun 597 dia mengijazahkan asyajur al-barakah yang sebelumnya disebut dengan Bahrul Ansab itu kepada Ali bin Syarofsah. Jikapun benar ada bias hijriah 30 tahun potongannya, maka itu masih tidak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah itu harus diberikan kepada Ali bin Syarofsah dalam umur 2 tahun. Kiranya mungkinkah seorang ulama mengijazahkan sebuah kitab kepada bocah yang balik saja belum umur 2 tahun? Mungkin itu 5 pertanyaan saya pengen jawab sekarang karena Kiai Imad itu selalu berkelit tentang hal ini. Perwakilan ini saya anggap representasi dan harus sanggup menjawabnya. Kalau enggak saya bantai sekarang. Masih 2 menit. Nah sekarang saya pengen melanjutkan yang tadi. Nah kitab suluk ini nggak berdiri sendiri. Ternyata ada Tuhfatul Zaman. Nah Tuhfatul Zaman setelah menyebutkan Ahmad bin Abu Bakar, Ahmad al-Wari' bin Abu Bakar, Abu Bakar al-Wari' bin Ahmad al-Syahid, dilanjutkan lagi bahwasanya di situ dan tadi Abdullah Ba'alawi itu disebutkan tarikh wafatnya dan ternyata persis tarikh wafat yang ada di As-Suluk persis dengan tarikh wafat yang ada di Syamsul Huda. Artinya itu konfirmasi ini adalah Abdullah Ba'alawi. Nah kitab As-Suluk nggak berdiri sendiri. Ada Tuhfatul Zaman sebagai mukhtasar dan tashih dari Al-Ahdal. Nah di Tuhfatul Zaman Al-Ahdal ini melanjutkan, dan di zaman saya kata dia ada Abdullah dan Umar bin Abdurrahman, yaitu Umar bin Abdurrahman Umar al-Mahdhar bin Abdurrahman as-Segaf, dan lagi-lagi disebutkan tarikh wafatnya oleh dalam Tuhfatul Zaman, dan tarikh wafat Sayyidina Umar al-Mahdhar yang disebutkan di situ persis seperti ada yang di Syamsul Dhahirah, dan disebutkan dan ayahnya Abdurrahman yang bangun banyak masjid, dan persis Sayyidina Abdurrahman as-Segaf memang dikenal bangun banyak masjid di Tarim. Nggak sampai di situ, ada satu kitab lagi Tabaqatul Khawas Ahli Siddiq wal Ikhlas. Itu yang ditulis oleh Murtadha bukan Murtadha Zabidi. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih. Az-Zabidi pengarang Tajridus Sharih yang dipakai oleh Kiai-Kiai Banten ini, Tajridus Sharih Mukhtasar Bukhari. Nah, itu menyebutkan tadi itu dari Sayyidina Ali Sahibud Darak bin Alwi al-Ghuyur dan seterusnya sampai ke tadi, ditambah lagi Abdullah bin Abu Bakar yang di zaman beliau. Ternyata Abdullah bin Abu Bakar di situ adalah Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus. Persis tarikh wafatnya ditulis oleh Az-Zabidi di situ, tarikh wafatnya persis ditulis sama seperti yang di Syamsul Dhahirah. Yang ada perbedaan tarikh wafat hanya di sini Ahmad bin Muhammad. Naam, yang ada perbedaan tarikh wafat
Itu pun perbedaan tarikh wafat kalau beda itu menyebut takriban sama Ya, Janadi. Artinya pas, mungkin cukup. saja ada perbedaan. Dan masih ada kitab-kitab lain seperti As-Sakhawi, Ibn Hajar dan lain sebagainya. Nah, Oke, seterusnya. cukup. Apakah mereka Oke. semua bohong, asal-asalan menyebutkan Oke, itu? Oke. Terima kasih. Selanjutnya waktu 7 menit. Fadhal. Tadi 20 10 10 7 7. Makin sedikit nanti TikTok ada. Ini saya perhatikan dari tadi ya. Kita akan berawal dari 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Ki Haji Imad. Itu belum dijawab. Belum juga dijawab, kita ditanya lagi. Gitu kan, malah kemana-mana merembetnya. Saya ulangi lagi ya. Pertanyaan pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Hadramut? 1, ini aja dulu dijawab. Kalau memang ada, sebutkan kitabnya. Oke. Kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi? Ya, saya rasa itu. Kemudian tambahannya, kalau kita melihat kepada referensi-referensi dari kitab-kitab yang ditulis oleh Bani Alawi, itu paling tua adalah kitab Al-Burqatul Musyiqah yang mengacu kepada As-Suluk. Kurang lebih demikian. Ya, silakan. Masih ada 4 menit. Waduh, Pak Benin nggak cukup. Oke, karena saya tadi sudah ngambil korting. Saya kan nggak banyak-banyak bicara menit-menit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab daripada pertanyaan Bapak Kiai Gus Rumel. Ya. Jadi kitab Syajaratul Mubarakah itu sudah kokoh sekali. Pertama, bukti kekokohannya. Di dalam tulisan akhir kitab, cek aja sendiri, itu disebutkan bahwa pengarangnya adalah Al-Fakhrur Razi atau Fakhruddin Ar-Razi. Dia adalah seorang muhakkik terpercaya. Syekh Mahdi Ar-Rajai juga mempercayai bahwa kitab itu karangan Imam Fakhrur Razi. Dibuktikan dengan ia mencetaknya dengan judul karya Imam Fakhrur Razi itu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, semua kitab-kitab, hampir mayoritas ya, kitab-kitab nasab dari abad keempat, kelima, di atas abad ke-6 ya, abad ke-6 ke-7 ya. Itu semua mereferensikan oleh mu'allik, oleh orang ahli tahqiq atau ta'liq ya. Itu menuliskan semua adalah tidak luput dari nama kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu petanda bahwa tim ta'liq tidak mencurigai apapun di balik ini ya. Yang kedua, di dalam kitab Tabaqatun Nasabin ya, dicatatkan atau disebutkan bahwa Imam Al-Fakhrur Razi adalah seorang an-nasabah yang mempunyai kitab bernama Bahrul Ansab di luar Asy-Syajaratul Mubarakah. Halaman 123. Seseorang yang mendalami sebuah fan daripada ilmu biasanya menulis bukan hanya sebuah kitab ya. Maka dapat dikatakan bahwa kitab nasab karya Imam Al-Fakhrur Razi ada 2 kitab selain As-Syajaratul Mubarakah, itu Bahrul Ansab. 3. Salinan kitab yang berangka tahun 825 Hijri dituliskan oleh Syekh Wahid bin Syamsuddin adalah berkedudukan sebagai seorang perawi. Jadi ketika salinan kitab abad 9 itu berkata bahwa ia menyalin dari salinan aslinya, maka kedudukannya ia sebagai perawi pertama. Lalu kitab yang mencetak salinan itu adalah perawi yang kedua, perawi kedua yang mengantarkan
kepada kita akan kitab yang ada di hadapan kita, yaitu Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu 3 jawaban, 1 pertanyaan. Taib. Dulu belum Cukup masih ada. waktunya. Nanti Astagfirullahaladzim. jawab lagi. Silakan. Tim kontra 7 belum. menit. Ini lawannya 3 lawan 5, tapi banyak Iya, waktu iya. ke sana. Iya. Oh iya. Pusing kita kalau begini. Enggak, Lanjut, waktu sama. Gini, Tobaqotun Nasabin itu dibikin tahun berapa? Katanya mau sezaman. Kalau sezaman, saya mau nyari buktinya sezaman 825 yang nyebut Fakhruddin Ar-Razi yang yang memberikan kitab Bahrul Ansab kepada Ali bin Sharofsah. Itu Ar-Razi siapa? Itu yang pertama ya. Yang pertama, kalau pakai referensi yang zaman kemudian, itu berarti mengingkari kaidahnya Kiai Ahmad sendiri. Saya itu berusaha untuk mencari yang sezaman. Gitu. Tanah kudonya ada di tahun. Terus tadi bilang ada perawi itu Wahid bin Samsudin itu dapat riwayat dari mana? Riwayat itu kayak gini, Bos. Saya kasih tahu. Nggak, itu nggak ada. Riwayat itu kayak gini, Bos. Kayak gini loh. Ini ada rawat. Bentar dulu. Ini saya kasih tahu. Ini pada tahun 697 ada orang mendapatkan ijazah. Dari fulan. Ini siapa? Ini cucunya Fakil Muqaddam ini. Kenapa saya tahu ada indikasi atribusi Asyarif Al-Husaini? Sezaman ketika pada tahun, berarti kan saya mendeteksi sekitar tahun 591 ada orang secara syuhro itu dikenal dengan Asyarif Al-Husaini. Berarti udah ada syuhro. Kenapa saya yakin ini syarif? Kita sepakat ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf ya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dalam kitabnya siapa nih? Bani Rasul, dia dijelaskan penyebutan syarif itu cuma untuk 2 golongan. Pertama Hasani sama Husaini. Selain itu, jika memang keturunan dari Imam Ali, maka disebut Alawiyin. Bantah itu dulu. Ini udah ada bukti secara historis dari kitab Sahih Bukhari dan juga Sunan Tirmidzi. Ini isnad sepaket dengan kejujuran. Itu yang saya sampaikan ke jenengan. Ketika pakai Tobaqotun Nasab ini udah batal itu tahun berapa itu? Abad berapa? Sezaman ada nggak yang membuktikan Wahid bin Samsudin mendapatkan isnad itu dari mana? Terus yang kedua, di sana jelas Fakhruddin Ar-Razi. Oke, sepakat. Yang membuktikan itu Ar-Razi Al-Sunni siapa? Terus yang kedua, yang terakhir, Ali bin Sharofsah. Itu tahun berapa itu dia lahir? 625. Gimana dia bisa dapat ijazah tahun 625? Jika Fakhruddin Ar-Razi itu lahir tahun 606, jika ini benar ditulis diijazahkan, jika ini diberikan ijazah pada tahun 597, bagaimana dia ngasih kepada orang yang belum lahir gitu? Ayolah, jangan kutip-kutip gitu. Carikan saya manuskrip yang sezaman, coba. Bisa nggak? Saya tunggu. Nyontek sama Kiai Ahmad nggak apa? Kemudian ada. Nah, gini, tadi kan Ustadz Aziz mengatakan mana kok tidak terjawab. Loh, kita di awal sudah menjelaskan bahwa cara bertanya Kiai Haji Imaduddin tidak sesuai dengan ilmu nasab. Kita akan membahas ilmu nasab, sedangkan pertanyaannya bertentangan dengan pertanyaan ilmu nasab. Makanya di dalam kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin, contohnya Al-Muqtibun yang ditulis oleh As-Sayyid Mahdi Ar-Rajai, beliau metodenya dipakai tapi isbatnya gak dipakai. Raudul Jali, satu-satunya kitab yang mengatakan yang sezaman kan, beliau ketika mengutip Al-Ubaidili lalu bertanya Said Mudakori, di kitab apa Al-Ubaidili yang mana? Loh, coba diteliti. Makanya membaca ibarat itu diteliti. Itu qala Al-Ubaidili, bukan qolafi ya. Qala Ubaidili fi kitab hadza wa hadza, bukan begitu. Syed Murtadha Az-Zabi mengatakan qala Al-Ubaidili, tidak menyebutkan kitab memang beliau. Nah, ketika tidak menyebutkan kitab dan beliau adalah mausuqah, maka masuk kepada kaifiyatu isbatin nasab, bahwa yang nomor 1 adalah khattun nasabah mausukun bihi, itu sudah dianggap. Ketika ada nasabah yang mausuk, yang bisa dipercaya, maka meskipun tidak sezaman dan ditambahkan dengan tesisnya Kiai Imad, cukup 2 abad sebelumnya, itu bisa al-munjidu fi isbati sihatil intisab, dalam mensahkan sebuah nasab, maka itu sudah terjawab. Nah, justru pertanyaannya yang lucu. Kemudian ya, banyak terjadi tadlis di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim sebagai karya
Syekh Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Coba dilihat ketika Said Mahdi Rojai mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Khalikan ya di dalam muqaddimahnya. Di sini kalau kita bandingkan di kitab-kitab tafsir Al-Kabir atau tafsir-tafsir yang lain, ketika dikutip kata Ibnu Khalikan, yang nomor 13 adalah kitab Kitabu Sirajil Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Tetapi Said Mahdi Ar-Rajai menggunakan tadlis. Ya, cukup Seperti waktunya itu. sudah Siap. habis. Sekian, terima kasih. Oke.